Apa kabar Formula Friends? Ketemu lagi sama gue Rainer di Formula Motor TV. Hari ini kami akan perbandingan terhadap dua mobil ini. Nah, mungkin kalian akan bingung, apa yang menjadi dasar perbandingan yang satu ini? Well, sekarang Innova V 2015 dan Mazda BX 2017 memiliki harga yang mirip di Formula Motor, yaitu sama-sama 200 juta kecil. Nah, oleh karena itu kami jadi penasaran, mana di antara dua mobil keluarga ini yang mampu memberikan rasa kenyamanan yang lebih baik. Hanya satu caranya, mari kita test drive. Nah, pertama kita coba Innova dulu ya. Bodinya sih memang lebih kecil ya, dan ini udah jadi favorit keluarga Indonesia dari dulu. Jadi gue rasa sih sebenarnya sebelum coba juga U-turn-nya harusnya lebih enak pakai Innova. Kita cobain langsung ya. Setirnya sih travelnya jauh ya. Oke, kita muter. Dan oke, naik trotoar. Berarti kalau naik trotoar Biante lebih parah lagi. Kita langsung pindah ke Biante. Oke, sekarang kita udah pindah ke Biante dan kita mau coba radius putarnya ya. Karena kemarin sebelumnya kita udah di Innova. Sekarang kita harus adil, jadi harus agak mepet sama kayak Innova kemarin. Nah, ya sebenarnya udah tahu sih bakal ngerepotin orang ya, karena kita bakal mundur. Lihat, kemarin Innova naik ya. Oke, ini juga naik. Kita hajar dari trotoarnya. Naiknya lebih jauh ya. Jadi radius putarnya memang lebih ribetin ini ya, jelas ya, karena memang dimensinya lebih besar, lebih panjang, dan radius putarnya mungkin kurang lebih 11-12 sama, cuma karena dimensi ini lebih besar, jadi dia kalau putar balik memang agak repot ya. Oke, sekarang kita bahas posisi berkendara. Kalau posisi berkendara, jujur li ya, Innova sih nggak pernah salah ya. Posisi berkendaranya pas, ergonomis, enak juga, pengaturan joknya lengkap, maju mundur naik turun semuanya ada di sini. Walaupun konsol box tengah kalau buat dijadikan armrest agak kerendahan ya, tapi untuk selebihnya posisi aman karena setir pengaturannya juga baru teleskopik sih, baru tilt aja. Oke, sekarang kalau kita ketemu bundaran perempatan, visibilitas mobil ini juga baik ya, karena kaca depannya besar, kaca samping sini besar, kita ngeliatnya nggak ada masalah. Ada kaca kecil juga untuk meminimalisir blind spot. Jadi apa itu blind spot monitoringnya? Innova 2015 belum kenal dan memang tidak membutuhkan itu, karena masih bagus semua visibilitasnya. Sekarang kita uji Biante. Nah, sekarang kita bahas posisi berkendara ya. Kalau posisi berkendara mobil ini tentunya enak ya. Dia kan kayak bawa minibus gitu ya. Apalagi armrest kiri kanan tuh ada, posisi duduk ya enak aja gitu, nyaman gitu ya. Seatnya sama kayak Innova, bisa diaturnya. Kalau ini dia bisa tilt dan teleskopik, jadi pengaturannya lebih luas. Kalau visibilitas sendiri tentunya juga mobil ini lebih baik ya, karena kalau posisinya berkendara kayak gue lebih demennya agak tinggi duduknya. Jadi apalagi ini kacanya lebih lebarnya dari Innova ya. Kaca pilar kecilnya ini aja, kaca matinya nih itu gede ukuran dibanding Innova. Kaca samping gede, jadi ini kita berasa kayak akuarium berjalan ya, karena visibilitasnya luas banget. Kaca belakang juga gede, jadi nggak ada halangan sama sekali. Jadi untuk posisi berkendara dan visibilitas tentunya mobil ini lebih baik dibanding MPV seperti Innova. Pengujian selanjutnya adalah suspensi. Nah, kalau 2 poin tadi Innova masih ya bisa dibilang unggul lah ya. Kalau suspensi gimana? Kita langsung aja hajar speed bump di kecepatan 50. Oke. Sekarang coba kita pindah jalur tengah dulu, terus kita pelanin. Nah, kita lihatnya pelan-pelan. 20. Empuk sih ya, memang Innova karakternya itu empuk, sampai yang ini Barong sampai Ribbon empuk. Tapi apakah Biante bisa ngalahin Innova ini? Karena memang terus terang mungkin akan lebih banyak penonton juga lebih tahu karakter Innova ya daripada karakter suspensi Biante. Nah, karena kita juga penasaran, langsung aja kita coba. Itu dia suspensinya. Nah, kita coba lagi aja ya. Kalau Biante ya sekarang ya, kita di 30. Oke, kalau pelan dia lembut ya karakter suspensinya, tapi kita kasih jaga jarak dulu ke depan. Nggak cukup jarak ya buat kita agak kenceng ya. Nah tuh, kalau tadi kecepatan 40 itu berasa agak keras langsung ya suspensinya ya, lebih keras dari Innova. Secara mengejutkan, suspensi Innova terasa lebih nyaman ya. Dia emang kalau pelan empuk. Oke, tapi kalau kita kenceng dia agak keras langsung karakternya. Jadi kita berasa tuh
lagi. Nah tuh kan. Nah. Surprisingly suspensinya lebih nyaman di Innova ya. Mau agak pelan, mau itu berasa nyaman. Kalau ini agak keras kalau kita ngebut. Nah tapi nggak tahu nih gimana nanti handling dari mobil bongsor yang satu ini. Nah, jadi kita coba aja langsung. Oke, sekarang kita masuk ke pengujian terakhir untuk jadi pengemudi ya, yaitu handlingnya. Bagaimana handling si mobil MPV andalan Toyota diadu dengan MPV andalan Mazda. Kita coba dari Innova dulu. Jalan sudah kosong, yuk. Limbung ya, limbung sekali ya. Body rollnya terasa, limbungnya itu berasa ya, limbung mobilnya ya. Ya maklum ya, mobil keluarga, terus dia kan ground clearance-nya agak tinggi juga. Jadi memang bukan buat kenceng-kenceng atau bermanuver. Makanya sebenarnya gue agak bingung sama orang-orang yang bikin Innova ini jadi cumi darat, khususnya Innova diesel ya. Memang mereka modifikasi mesin supaya lebih fun to drive, terus suspensi juga mungkin ada di otak-atik sedikit supaya lebih mendukung. Tapi tetap basicnya mobil ini emang buat kenyamanan aja sih. Kayak suspensi yang kita udah coba tadi, empuk, enak, nyaman ya, buat bukan cuma buat pengendara tapi untuk penumpang juga Innova. Nah oke, kita agak off topic dikit. Kita pindah sekarang ke Biante untuk ngerasain gimana handlingnya. Oke, suspensi udah, handling Innova udah. Sekarang gimana handling Biante? Kita coba ya. Kosong jalan. Oke. Body rollnya lebih terasa di sini ya. Terus limbung banget mobil. Tapi wajar sih. Kayak kalau kalian bawa Alphard juga emang karakternya bakal begini, namanya minibus ya. Karena memang dimensinya dan bentuknya ya minibus, jadi konsekuensinya ya begitu ya. Dan suspensi bawaannya juga pengaruh mungkin ya. Tapi ya kalau untuk handling ini tetap lebih enak Innova ya karakternya, karena ya memang beda jenis sih. Jadi sebenarnya dari awal harusnya memang sudah tahu, bisa ekspektasikan gitu ya. Nggak bisa kita ekspektasi mobil minibus segini terus handlingnya enak, body roll nggak berasa, minim ya, nggak bisa juga pasti. Jadi kalau untuk suspensi lebih handling lebih enak di Innova karena body rollnya juga lebih minim dibandingkan Biante. Nah sekarang kita menuju poin keempat, yaitu jadi penumpang di baris 2 dulu. Kita bandingin aja kelegaannya kabin di sini ya. Headroomnya oke ya, terbilang oke lah ini. Dan kalau legroom ini oke ya, oke juga ya. Luas ya, masih ya, kaki ya nggak bisa selonjoran full sih, tapi masih lega lah. Ini sih bisa dimajuin, tapi kalau majuin sempit, jadi mundurin aja. Nah, ya nggak bisa selonjoran full, tapi masih bisa dibilang lega. Ada AC juga tentunya, roof monitor, tapi kita nggak bahas fitur. Setidaknya nyaman lah di sini. Ditambah lagi ada armrest. Jadi kalau kalian duduk berdua nih, ini lumayan enak ya buat perjalanan panjang dan perjalanan jauh. Ya overall duduk di baris 2 Innova ini tentunya nggak ada komplainan ya, karena kita juga udah tahu mobil ini juga laku. Nggak ada keluhan lah, yang penting kenyamanan kalau untuk jadi penumpang. Nah tapi gimana di baris 2 Biante? Kita coba aja langsung. Oke, sekarang kita udah di baris 2 ya. Dan seperti yang sudah bisa diekspektasikan, baris 2 di Biante ini jauh lebih lega dibandingkan Innova. Lihat, kaki bisa selonjoran ya, enak banget ini. Dan ini masih bisa diatur lagi ya. Dan headroom luas banget ya, luas. Ini mau berdiri, mau makanya akses ke depan itu juga lihat, ini tengah gampang, sampai nanti kita ke belakang juga gampang ya. Tapi itu ya, lega. Kaca samping juga besar. Ya intinya lega aja sih. Di sini sih dikasih bantal pala tengah kalau muat bertiga ya. Bertiga sih pas. Tapi kalau berdua itu memang lega jadinya. Tapi kalau bertiga ya pas-pas aja. Cuman kurangnya satu di Biante ini. Kalau di Innova kita kemarin ada armrest tengah, kalau ini armrestnya ada di kanan dong, yang kiri nggak ada. Jadi tangan kita nggak ada sandarannya. Nah, oke ya, baris 2 lega ya. Sekarang kita cek baris 3 Innova dulu, baru bisa baris 3 Biante. Oke, sekarang kita pindah ke baris 3. Baris 3 ini ada apa? Tentunya kalau headroom berkurang sedikit, yang lebih signifikan itu adalah legroomnya. Nah, sempit ya, sempit. Kaki nggak bisa selonjoran ya. Kalau untuk orang dewasa cenderung nekuk. Ya setidaknya ini adalah lebih baik daripada mobil-mobil 3 baris lain seperti Rush atau mungkin Fortuner atau Pajero. Bisa dibilang Innova yang lebih baik. Nah, cuman memang enaknya di sini senderan masih bisa diatur. Jadi untuk rebahnya ini cukup nyaman ya. Cuman memang ya kaki agak sempit aja.
Cuman itu doang sih sebenarnya keluhannya kalau duduk di belakang Innova sini ya. Dan baris 2 tadi kan memang Biante lebih lega. Tentunya di baris 3 ini kita akan melihat Biante ya pasti lebih lega karena memang bentuknya kan beda ya mereka. Walaupun sama-sama MPV kategorinya. Oke, di Innova kira-kira segini ya. Headroomnya belakang kepotong dari yang baris 2, legroomnya berkurang secara signifikan, tapi masih lebih mending dibanding mobil 3 baris keluarga lainnya. Sekarang kita pindah ke Biante untuk lihat perbandingan sejauh apa. Oke, sekarang kita di baris 3 Biante. Nah, ini kalau headroom ya berkurang ya karena ada ini di sini ada buat safety belt, tapi kalau yang kanan enggak. Dia jadi agak melengkung sini gitu ya. Nah, melengkung sana. Jadi headroom yang duduk di kiri itu lebih lega. Kalau di sini ya tetap masih ada sih, setidaknya lebih besar daripada Innova ya headroomnya. Dan untuk legroomnya, oke, ini emang udah nggak bisa selonjoran ke di depan. Ini posisi kursi yang tadi kita dudukin itu yang bisa kaki selonjoran di depan ya. Kalau yang ini nggak bisa selonjoran di baris 3, tapi tetap lebih lega daripada Innova. Jadi ya oke lah, ada room dikit setidaknya untuk orang dewasa, walaupun agak jongkok sedikit ya, tapi masih lebih proper lah untuk orang dewasa ya. Jadi kalau boleh diurut di kelas MPV tetap baris 3 memang lebih nyaman di MPV yang bentuknya minibus seperti ini ya dibandingkan Innova, apalagi Pajero ataupun Fortuner. Oke, duduk belakang sini bisa bertiga kalau Biante dengan pas-pasan kalau bertiga pastinya. Tapi ya tetap better lah, lebih lega ya karena ya secara headroom ataupun legroom. Nah, tapi lebih bagusnya lagi sama seperti Innova ini bisa diatur, tapi kalau Biante diaturnya masih bisa lebih rebah. Jadi ini posisi senderan yang cukup PW untuk tidur ya selama di perjalanan ya. Ini cukup rendah loh. Selisihnya lumayan. Nah, jadi lebih enak lah kalau duduk di baris 3 Biante ini. Apalagi cuma berdua, jadi lebih lega aja. Oke, kita balik ke showroom untuk kesimpulan. Oke, kita sudah sampai showroom lagi, saatnya kesimpulan. Dua-dua mobil ini sama-sama memberikan rasa kenyamanan yang baik ya sebagai mobil keluarga. Namun memang Innova bisa memberikan kenyamanan di poin tertentu yang lebih cocok buat kalian gunakan sehari-hari. Jadi mobil ini memang lebih cocok kalau misalnya kalian mau pakai sendirian tanpa bawa keluarga. Mobil ini juga masih cocok karena memang dimensi lebih kecil, lebih compact, jadi lebih enak untuk dibawa. Dibandingkan Biante yang size-nya lebih besar, jadi lebih agak ribet ya kalau dibawa pakai sehari-hari ya. Tapi memang dengan size yang besar ini, Biante mampu memberikan kenyamanan untuk penumpangnya baik di baris 2 atau 3 itu lebih enak dengan bantingan yang lebih empuk juga dan lebih lega. Jadi untuk overall memang Biante mampu memberikan kenyamanan yang baik untuk seluruh penumpangnya. Tapi Innova masih jadi mobil keluarga yang memang lebih cocok dengan namanya MPV, itu multi purpose. Jadi bisa buat bawa keluarga ataupun bisa kalian pakai sendirian sehari-hari karena memang dimensi yang masih pas. Nah, buat kalian penasaran dengan dua mobil ini masih tersedia di Formula Motor. Jadi kunjungi aja showroom kami atau juga kalian bisa cek Instagram kami di @formula_motor dan juga Instagram sales kami yang ada di sini. Nah, kalian juga bisa lihat mobil second berkualitas lainnya yang ada di website kami di www.mobstripas.com. Jangan lupa juga follow TikTok kami di @formula_motor. Oke, sekian dulu friends untuk video hari ini. Kami tentunya masih punya banyak konten menarik dan edukatif lainnya yang akan kami sajikan di channel YouTube kami, yaitu Formula Motor TV. So, pastikan kalian belum menyukai video ini, like, dukung kami dengan cara subscribe, dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten dari kami. Pada akhirnya gue Rainer pamit undur diri dulu, sampai ketemu di video selanjutnya.